Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas salah satu jurnal terkait dengan cyber security yang menurut saya sangat menarik karena satu, isunya up to date, dua, ini bisa menjadi inspirasi bagi saya dan mungkin juga rekan-rekan yang sedang menyelesaikan studi S2 dalam membuat tesisnya. Jurnal ini berjudul AIMD, AI Powered Android Malware Detection for Securing Artificial Intelligence of Things Devices and Networks Using Graph Embedding and Ensemble Learning. Nah, ini adalah penyusunnya ya, Pak Santos, Pak Rahul, Pak Pratik, Subodh dan Raj Kumar. Nah, secara garis besar isi dari jurnal ini sebenarnya tergambar dari abstraksi yang diberikan. Jadi kalau dari abstraksi ini kita bisa membaca bahwa salah satu latar belakangnya adalah saat ini artificial intelligence of things ini sudah sangat masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Smartphones kita sudah diperkuat dengan artificial intelligence. Beberapa IoT devices atau Internet of Things yang dulunya hanya Internet of Things sekarang juga diperkuat dengan artificial intelligence. Kemudian smart meters, surveillance system yang sekarang sudah benar-benar berada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sayangnya perkembangan AIoT ini ternyata ternyata juga diikuti dengan ancaman yang mungkin menyerang terhadap sistem tersebut. Nah, dalam hal ini di jurnal ini dia spesifik membahas tentang ancaman berupa Android malware attacks. Ya, kenapa Android? Ya, mungkin salah satunya karena hampir sebagian besar artificial intelligence of things ini OS-nya adalah Android. Mungkin kalau teman-teman punya smart TV, smart atau smart things yang lainnya, itu hampir sebagian besar itu menggunakan OS Android, sehingga itu menjadi salah satu latar belakang kenapa jurnal ini mengambil spesifik topik pada Android malware attacks. Nah, sayangnya ternyata perkembangan artificial intelligence ini juga dimanfaatkan oleh threat actor atau hacker untuk membuat Android malware yang dia bisa menghindari atau melakukan evasi terhadap teknik-teknik yang mungkin saat ini ada, teknik-teknik deteksi ya. Mungkin bisa menghindari antivirus, bisa menghindari beberapa model deteksi yang saat ini ada, sehingga itu membuat traditional detection methods ineffective. Nah, sebenarnya kalau di dalam paper ini yang dimaksud dengan traditional detection methods itu adalah deteksi yang menggunakan base-nya adalah signature base ya. Jadi signature base artinya kita sudah harus punya signature-nya dulu, baru kita bisa mendetek apakah malware ini ada di signature atau enggak. Kalau ada di signature berarti kemungkinan besar dia malware, kalau nggak ada dia tidak dianggap sebagai malware. Nah, problemnya adalah si malware itu ternyata juga evolve. Jadi signature yang ada di kita, dia bisa tahu kalau signature-nya itu sudah terdeteksi, sehingga dia bisa merubah signature-nya dari malware tersebut. Nah, ini membuat deteksi terhadap malware sekarang menjadi jauh lebih sulit. Ini yang dicoba dipropos oleh jurnal ini. Ada beberapa challenge sebenarnya untuk mengamankan IoT driven smart societies. Yang pertama, managing high dimensional feature space. Jadi kalau yang dimaksud sebenarnya nanti di framework ini fiturnya itu adalah dia mengambil multi-level feature, permission, intent, API calls, dan obfuscated memory patterns, atau fitur-fitur diambil dari static analysis, dynamic, dan obfuscated memory. Ini sebenarnya kalau dilihat di Android-nya sendiri itu sangat dimensional. Dari sisi permission aja, permission itu ada permission kamera, permission untuk mikrofon, kemudian permission yang lain. Kemudian dari intent dan API call sendiri juga itu sangat-sangat banyak. Nah, bagaimana kita manage high dimensional feature space ini menjadi salah satu challenge yang nanti dibahas. Kemudian kedua, bagaimana kita mendetek malware yang dynamically evolving yang tadi saya sampaikan ya. Bahkan di beberapa dia sudah
menggunakan AI untuk mendeteksi si malware-nya mendeteksi apakah saya deteksi siapa enggak gitu. Nah, kemudian challenge lainnya adalah ensuring real-time classification performance. Artinya, bagaimana kita yakin dari framework ini dengan cepat bisa mengklasifikasikan apakah suatu APK itu dianggap malware atau tidak. Nah, ketika bicara artificial intelligence yang dipakai di critical infrastructure, contoh smart meters ya. Smart meter itu salah satunya dipakai kalau teman-teman sekarang pakai listriknya PLN itu di beberapa hal setahu saya sudah menggunakan smart meters. Bayangkan kalau smart meters yang PLN ini kemudian dirusak oleh malware gitu ya. Itu kita bisa benar-benar nggak dapat listrik tuh. Artinya dan itu harus real time karena kalau telat sedikit saja itu sistem sudah rusak dan kita untuk recovery-nya membutuhkan cost biaya dan terkadang waktu yang tinggi. Jadi 3 challenge ini yang coba diselesaikan dalam paper ini. Nah, untuk mencoba mengedres 3 isu di atas, paper ini mempropos sebuah AI Powered Android Malware Detection (AIMD) yang didesain untuk IoT Enabled Smart Society Environments. Nah, kalau dilihat framework ini nantinya sebenarnya tergambar di bawah. Yang pertama, dia akan mencoba mengekstrak multi-level feature dari APK Android yang dia pakai sebagai sampel. Beberapa fitur yang dia ekstrak adalah permissions, intents, API calls, dan obfuscated memory patterns. Kemudian dari fitur yang diekstrak ini dia mengemploy grab embedding teknik, deep work dan not to fake untuk merubah fitur-fitur yang tadinya berdimensi yang sangat tinggi atau banyak direduksi menjadi dimensi yang lebih kecil. Nah, dari reduksi dimensi yang lebih kecil ini dilakukan lagi atau dioptimasi lagi dengan menggunakan red deal algorithm untuk melakukan feature selection. Nah, kemudian setelah feature selection itu dilakukan, dia kemudian masuk ke ensemble of machine learning models. Jadi, kalau machine learning models kita tahu ada SVM, ada decision tree, ada random forest, ada extra trees. Si framework ini kemudian mengensemble. Jadi hasil dari feature yang telah dioptimize melalui red deal algorithm itu dilakukan klasifikasi dengan menggunakan ensemble machine learning. Nah, beberapa metode dari ensemble machine learning ini ada bagging, boosting, stacking, dan soft voting. Nanti dijelaskan di bawah. Hasil dari hal ini kemudian jadi hasil dari dia melakukan ekstraksi, kemudian di grab embedding, kemudian di optimize lagi menggunakan RDA, kemudian diklasifikasi menggunakan ensemble of machine learning. Jadi model-model yang didapatkan kemudian dievaluasi dengan menggunakan dataset, yaitu 2 dataset, yaitu CC Invest and Mall 2019 dan CIC Mall MEM 2022 dataset. Ini dari Canadian Institute. Kalau yang CCI Invest and Malware 2019 ini isinya sebenarnya dataset berkaitan dengan malware yang nanti fokus deteksinya adalah di static dan dynamic analysis. Kemudian CIC Mall Memory ini untuk mendeteksi atau menganalisis di malware yang bersifat fileless atau yang dia hanya disimpan di dalam memori. Nah, dari evaluasi yang dilakukan ternyata didapatkan deteksi akurasi sampai 98,78% dan 99,99%. Artinya untuk dataset yang 2019 itu akurasinya sampai 98, dataset yang MolMem 2022 akurasinya sampai 99,9%. Nah, kemudian disimpulkan dengan integrating si framework tadi ke IoT infrastructure, harapannya itu lebih meningkatkan cyber security yang berada di saat ini. Jadi societies yang sudah menggunakan
artificial intelligence of things diharapkan jauh lebih aman. Kita coba untuk mereview satu persatu. Dalam bagian introduction ini dijelaskan latar belakang ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang hampir semuanya itu sudah menggunakan artificial intelligence of things. Nah, ada hal kritikal yang menurut saya perlu kita perhatikan, bahwa sekarang IoT itu terkadang interconnected ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri tapi juga terkoneksi ke device-device yang lainnya. Artinya kalau satu device dia kena malware, bisa jadi dengan cepat malware itu akan menyebar ke device-device lainnya. Ini yang menggambarkan seberapa urgen sebenarnya research-research seperti ini perlu dilakukan. Dan yang tadi saya bilang, malware sendiri itu udah evolving. Jadi dengan deteksi yang ada sekarang, dengan tradisional deteksi yang menggunakan signature base, itu sudah ketinggalan atau mungkin bahkan tidak bisa mendeteksi adanya malware lagi. Jadi gambar ya, tadi saya sampaikan kalau listrik pun sekarang sudah pakai smart meter. Kalau ada malware, mungkin yang malware kenanya berasal dari satu devices di rumah kita gitu ya. Tapi karena rumah kita ini terkoneksi ke tempat lainnya, walaupun melalui networknya si listrik ya. Dan saya baca memang smart meters itu di dalamnya sudah menggunakan TCP/IP protokol. Jadi itu bisa cepat tuh menyebar ke yang lainnya. Yang menyebabkan kalau malware-nya ingin disrupt services di listriknya, misalkan berarti listrik kita bisa tiba-tiba mati semua. Nah, kemudian kontribusi dari research ini ada beberapa signifikan contribution. Yang pertama ya terkait dengan framework-nya itu sendiri, yang mencoba ekstrak 3 tipe fitur, yaitu di tipe fitur statik, dinamik, dan memori, untuk mencoba untuk memperkuat atau mempertajam deteksi dari baik malware yang sudah diketahui atau zero day malware yang sebenarnya belum diketahui signature-nya atau ciri-cirinya gitu ya. Kemudian key innovation-nya adalah integrasi RDA untuk feature selection. Nah, nanti dijelaskan di bawah kenapa RDA ini bisa mempertajam feature selection. Dengan mudah dia menghilangkan beberapa fitur yang dianggap sebagai noise, tetapi juga dia ini ya, mempercepat atau mengenhance computational efficiency. Jadi ini yang menjadi key innovations. Setelah dia menerapkan RDA, kemudian di-employ graph embedding technique, terus nanti hasilnya di-ensemble lagi dengan advanced ensemble method yang tadi ya. Jadi ada kalau klasifikasi metodenya kan, kalau yang tradisional pakai SVM, pakai random decision tree, ini dia menggunakan ensemble. Jadi sebenarnya dari beberapa model itu nanti dikombinasikan. Nah, bentuk kombinasinya nanti ada beberapa macam. Kemudian hasilnya divalidasi dengan menggunakan dataset. Oke, sebenarnya sudah ada beberapa, kalau kita lihat di related works, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan deteksi malware dalam konteks misalkan ini ya, smart city threat detection gitu. Tetapi tentunya ada beberapa limitations dari penelitian sebelumnya yang itu coba di cover dengan penelitian ini. Contohnya di 2020 ini juga ada oleh Fart et al. Ini menggunakan juga metodologi ensemble learning untuk smart city threat detection. Key findingnya adalah effective for zero detect. Sayangnya dia high false positive rate, artinya terlalu banyak
hal yang sebenarnya bukan malware dianggap sebagai malware. Itu juga sebenarnya tidak efektif ya nanti kalau dalam operasionalnya, karena pasti banyak blocking, padahal itu adalah hal yang legal tapi diblok kalau dalam konteks blocking di network kita. Kemudian yang menggunakan dataset yang sama nih, sisi Invest and Mall 2019, dia juga sebenarnya menyampaikan hack detection akurasi ya. Limitasinya limited to the Android platform, yang sebenarnya sama di platform ini kan juga dia spesifik ke Android platform. Tapi kalau kita lihat dan nanti di hasilnya sebenarnya detection akurasinya dari framework yang dipropose ini meningkat. Kalau kita lihat di ini ya, penelitian nomor 12 itu deteksinya itu 96,95 dan 83,94 multi-class detection akurasi, yang sebenarnya pada saat itu ya, saat tulisan ini dibuat itu sudah outperform existing method yang ada. Tapi kemudian oleh si penulis jurnal ini dipertajam lagi dengan tadi ya, sebelum di ensemble learning dia berikan embedding graph dan menggunakan Redil algorithm. Nah, kemudian kita masuk ke metodologi problem formulation. Kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan kita punya satu dataset Android application ya, APK di define sebagai D sama dengan X1, APK1, APK2 sampai APKN, di mana pada setiap XI itu merupakan elemen dari R pangkat M, di mana M merepresentasikan M-dimensional feature vektor yang diekstrak dari APK. Nah, setiap sampel X1 itu kemudian diberikan label atau mempunyai corresponding label Y1 dalam 0 dan 1, di mana kalau dia di label 0 itu artinya benign atau bukan malware, dan kalau dia di denote 1 artinya dia sebagai malware. Jadi APK ini kalau dikasih 0 artinya bukan malware, kalau XI ini dikasih label 1 artinya dia malware. Nah, hal yang diharapkan atau tujuannya adalah bagaimana kita mempelajari sebuah fungsi klasifikasi yaitu F R pangkat M ke 01 yang dapat memprediksi kelas dari label atau inisiatif ini 0 atau 1 dari unseen intents dengan akurasi yang tinggi. Dari beberapa contoh-contoh atau instan atau mungkin APK-APK lain yang belum terlihat atau unseen dengan akurasi yang tinggi. Kemudian jurnal ini juga mendefine feature extraction function, yaitu fungsi fx ke dalam 4 feature extraction, di mana PIAM, P adalah permission feature, I intent feature, A apical feature, M adalah memory obfuscated feature. Kemudian dari extraction ini dilakukan graph embedding untuk memapping high dimensional vector ke lower dimensional latent vectors. Jadi fungsi grab atau fungsi G dari extraction ini itu adalah menjadi fungsi Z di elemen dari R pangkat D, di mana D jauh lebih kecil dibanding M. Jadi kalau ini tadi ya, M-nya kan R pangkat M di sini, D ini diharapkan jauh lebih kecil daripada M. Nah, kemudian dari G, F, X atau Z ini dioptimize lagi fiturnya dengan menggunakan Redil algorithm. Dia menjadi Z pangkat K, di mana K itu lebih kecil daripada D. Jadi RDA dari Z. Nah, setelah klasifikasi kemudian dilakukan dengan membuat fungsi Z di sama dengan Y, di mana Y dikasih label 0 atau 1 menggunakan ensemble learning. Artinya dia malware atau bukan, klasifikasinya menggunakan ensemble learning models. Nah, kalau kita lihat gambarnya sebenarnya seperti ini, gambar dari framework yang dipropose ya.
Jadi tadi dia yang pertama adalah dia melakukan decompile dari APK file, kemudian melakukan feature extraction. Kemudian dari feature extraction ini dia lakukan grab embeddings menjadi beberapa static features yang isinya permission dan intent, dynamic features isinya API dan calls, dan obfuscated memory features. Nah, cuma perlu dicatat ini sebenarnya feature yang ada di sini, permissionnya itu mungkin masih akan berisi beberapa permission yang tidak related dengan malware. Sama dengan ini kan semua diekstrak ya. Jadi tidak semua API calls pada konteks nanti dynamic features itu adalah API calls yang dilakukan oleh malware. Sama dengan ini. Nah, yang dilakukan oleh malware atau related berhubungan dengan malware. Nah, oleh karena itu pada tahap kedua dari hasil ini ya feature selection di fase 1 atau feature extraction itu kemudian dilakukan reduction terhadap dimensionalnya dan dilakukan optimasi feature selection menggunakan Redir algorithm. Jadi keluar dari sini itu fiturnya sebenarnya sudah dianggap fitur-fitur yang related dengan behavior dari malware. Gitu ya. Tidak semua permission dilakukan klasifikasi, tetapi hanya permission feature-feature yang sudah dilakukan optimal feature selection. Nah, jadi dari hasil ini kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan Advanced Ensemble Machine Learning Models. Metodenya ada bagging, ada boosting, ada stacking, ada soft voting. Kemudian final prediction-nya dia tadi ya diberi label 1 atau 0. Kalau 1 dia malware, kalau 0 dia benign. Nah, kurang lebih sebenarnya secara garis besar framework ini seperti itu. Nah, ini bab berikutnya menggambarkan yang tadi saya sampaikan, static feature extraction ini ya yang diambil permission dan intent, kemudian dynamic feature extraction yang diambil API call features, kemudian obfuscated memory based features. Ini grab embedding yang dilakukan menggunakan dua metode, deep work dan not to fact. Ini yang tadi saya sampaikan data processing, data preprocessing, dilakukan fitur optimasi menggunakan Redir algorithm. Kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan machine learning models yang nanti di-enhance dengan ini Advanced Ensemble Learning Model for Android Malware Detection. Jadi dia tidak hanya menggunakan satu model klasifikasi ya, tidak hanya menggunakan SVM, tidak hanya menggunakan decision tree, tetapi dia melakukan ensemble dari beberapa classification algorithm yang ada di atas ini. Nah, metode dari ensemble ini di paper ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah atau model ya, bagging model. Bagging model ini sebenarnya intinya adalah multiple instance itu di train secara independen, kemudian final prediction-nya itu hasil dari agregasi melalui averaging atau voting. Jadi misalkan satu instance di klasifikasi atau train menggunakan model SVM gitu. Nah, hasilnya nanti di voting. Itu independen. Jadi saat instan lain dilakukan dengan decision tree, kemudian random yang lain digunakan dengan random forest. Kemudian juga digunakan juga instan tersebut extract tree classifier. Jadi dia kata kuncinya adalah train independently, kemudian nanti hasilnya adalah voting. Nah, kalau yang boosting models ini kata kuncinya adalah sequentially combining several weak linear often simple algorithm. Jadi kalau dia coba satu-satu ya dari model yang di train
itu kemudian kalau hasilnya tidak akurat, kekurangannya itu akan diperbaiki dengan menggunakan model klasifikasi yang lain. Nah, perbaikannya dengan apa? Dengan melakukan weight adjustment. Kemudian metode lain adalah stacking dan juga soft voting classifier. Jadi ini adalah model ensemble yang mengensemble beberapa machine learning models ini, SVM, decision tree gitu. Jadi ada yang dia di train independent menggunakan bagging, kemudian nanti hasilnya di voting, ada yang sequential gitu ya, ada yang di stack, dan ada yang soft voting. Nah, hasilnya kita lihat di result discussion dan performance evaluation. Penelitian ini mengakses effectiveness dari teknik yang dipropos menggunakan beberapa hal, essential evaluation metrics including confusion matrix, precision, recall, accuracy, dan F1 score. Apa itu precision? Atau pertama adalah apa itu akurasi? Akurasi adalah proporsi dari total prediction model yang benar dibandingkan dengan keseluruhan efektifnya. Kemudian kalau presisi adalah indikasi dari rasio correctly predicted positive case to the total number case predicted as positive by the model. Artinya berapa jumlah true positif ya, dibagi true positif dan false positif. Kemudian recall dan F1 score. Nah, F1 score ini kata kuncinya ini harmonic average, jadi bukan hanya sekedar average. Karena kalau hanya menggunakan average biasa itu, misalkan true positifnya adalah 0, artinya tidak ada malicious fail yang dideteksi sebagai malicious fail atau sebagai threat gitu ya. Artinya 0, dan kemudian nanti di bawahnya ini ada nilainya, dia menjadi tidak seimbang kalau hanya average biasa. Maka dia menggunakan metode namanya harmonic average dari precision dan recall. Nah, precision recalls ini didapat dari mana? Dari beberapa pembagian terkait dengan equation ini ya. True positif artinya malicious fail didetek sebagai malicious fail atau threat. False positif artinya fail yang biasa dideteksi sebagai malicious. True negatif artinya fail yang safe dideteksi sebagai safe atau non malicious. False negatif adalah malicious fails yang dianggap sebagai fail yang bukan malicious. Ini sebenarnya kalau dalam dunia cyber security, false negatif ini yang paling beresiko ya, karena deteksinya tidak berhasil karena fail yang sebenarnya malicious dianggap sebagai fail yang biasa. Nah, dari beberapa performance evaluation ini didapatkan confusion matrix. Ini confusion matrixnya berdasarkan ini di static dataset, berarti ini yang feature-nya adalah permission dan intent. Stacking, ini soft voting, ini stacking, ini soft voting, ini stacking, dan ini soft voting. Nah, hasilnya sebenarnya kita bisa lihat langsung di ini ya. Nah, ini comparative result dari existing method dengan metode yang dipropos oleh si penulis dalam jurnal ini. Nah, hasil dari dia atau dalam jurnal ini yang dipropos oleh penulis adalah ini sebenarnya. Jadi
untuk static features dengan dataset CCI Invice Anmol 2019. Ini ya tadi menggunakan ensemble learning bagging, hasilnya seperti ini, precisionnya 98, recall 98, F1 score 98, akurasinya adalah 98. Nah, sampai dengan ensemble learning menggunakan soft voting, hasilnya seperti ini. Kemudian di dynamic feature juga dia hasilnya mencapai seperti ini. Tinggi ya, lebih tinggi dibanding penelitian sebelumnya. Kemudian untuk obfuscated features atau yang untuk mendeteksi malware yang ada di memori atau biasanya fileless malware, ini juga deteksinya malah tinggi banget nih, sampai 99. Bahkan ini di soft voting ya, paling tinggi 99,99%. Nah, kurang lebih rekan-rekan, review dari jurnal ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilihat dari hasilnya ya, framework yang dipropos memang memberikan deteksi yang lebih tinggi dibanding existing metode yang ada, tapi tentu ada beberapa limitasi. Nah, ini yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya ya. Contohnya, itu kan datasetnya itu di 2019 dan 2022. Sedangkan kita lihat dan tadi di depan disebutkan bahwa malware sendiri sebenarnya evolvingnya tuh sering banget. Jadi mungkin kalau menggunakan dataset yang lebih baru, itu akan lebih bagus dan lebih bisa menguji lagi apakah framework ini benar-benar efektif dan efisien atau tidak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini tadi yang kesimpulannya, sampai 98,78% dan 99,99%. Nah ini yang mungkin beberapa hal yang kita bisa dalami lagi ya, seperti optimization dari graph embedding dan ensemble learning. Nah ini mungkin akan ada model-model graph embedding lain yang kita bisa lakukan, atau mungkin tadi kan dia menggunakan radial algorithm, bisa mungkin nanti menggunakan algoritma optimasi feature selection yang lain. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.